Iya. Tapi gini, saya mau kilas balik cerita perjalanan hidup saya aja. Ya, saya pernah jadi kuli bangunan, tukang ojek motor, kernet mobil angkot. Kemudian saya pernah juga jadi tukang sablon. Saya pernah jualan di pasar tradisional. Tomorrow is a mystery. Don't focus on them. Jadi hari esok itu adalah misteri, jangan fokus ke sana. Yesterday is history. You may learn something from it. Jadi hari kemarin adalah sejarah, history. Lu mungkin bisa belajar sesuatu dari situ. Sahabat kita Irabelco yang sudah membeli produk kita, terima kasih yang luar biasa kami sampaikan. Karena tanpa dukungan dari teman-teman juga Irabelco nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Irabelco, selamat siang. Seperti yang saya janjikan, kita lanjut ke part 2. Nah, di part 2 ini ada yang menarik nih Om ya. Yaitu kita sudah rangkum semua pertanyaan yang muncul dari komentar YouTube dari sahabat Irabelco khususnya. Yaitu di luar dari dunia senapan angin nih Om. Nah, saya langsung bacain aja Om. Boleh Ruh, silakan. Ya. Nih yang pertama dari Om Sapero Rahmadia ya. Salam dari Bogor Om Abel. Keren Om videonya. Mau tanya soal senapan, mau sharing juga Om nih untuk kita yang masih usia muda, mau memulai usaha, bisnis atau wira swasta seperti Om Abel. Ada kiat-kiat khusus nggak Om yang bisa di-sharing untuk motivasi kita para pemuda? Nah, ini Om ya. Oke. Ya, siap. Itu aja pertanyaannya. Pertanyaan yang satu ada juga dari Om Sugianto Paradisuter. Terima kasih Om Abel atas kiat-kiat edukasinya, sangat bermanfaat sekali. Om mau tanya, apa saja tipsnya bagi para pemuda-pemudi yang mau memulai usaha seperti Om Abel sekarang? Barangkali Om bisa sharing-sharing, salam sukses. Ini katanya Om. Ada juga, terakhir ada juga dari Om Sturska ya, yang tadi saya di part 1 Om ini. Minta tipsnya dong Om, bagaimana caranya agar bisnis kita tetap bertahan di era pandemi ini? Mengingat pandemi ini sudah 2 tahun dan kabarnya juga di tahun depan akan ada resesi global. Terima kasih banyak Om. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jawab. Ya. Ini pertanyaannya kenapa bobotnya tinggi dan bukan dalam kapasitas saya menjawab sebenarnya ya. Jadi kiat-kiat menjadi pebisnis. Terus ada lagi tadi pertanyaannya untuk teman-teman yang usia muda kan, pemuda-pemudi kan, baru memulai usaha. Ya, betul. Saya bingung nih, kita kan bukan pengusaha sukses, masih pengusaha ecek-ecek. Jadi mohon maaf nih sebelumnya teman-teman kalau memang nanti apa yang saya sampaikan itu salah lah ya, salah nggak tepat. Karena sebetulnya pertanyaan itu bukan ke saya tuh, itu kapasitasnya untuk ke pengusaha yang udah sukses. Sebenarnya begitu kan. Tapi alhamdulillah kalau saya dianggap sudah sukses. Nah, kembali ke kata sukses. Gitu, Rol. Iya. Sukses buat Arul apa sih, Rol? Sukses buat Arul, Om. Duh, bingung ya. Nah, kamu aja bingung. Nah, pertanyaan itu kan soalnya dari tadi kayaknya 3 pertanyaan ada sukses-sukses semua kan? Ya kan? Saya bingung, barometer ukur sukses itu apa? Oh, sukses itu yang kita mau ada gitu Om, kebutuhan kita atau kebutuhan orang tua, istri kalau sudah punya istri, anak, semua tercukupi gitu. Oh, itu sukses menurut Arul? Iya gitu. Oke. Ngopi dulu Rul kalau gitu Rul. Coba Rul. Itu gimana Om? Saya tuangin deh Rul. Ngopi dulu lah biar balik nih Om Abel yang tuangin. Biar kita nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Om. Saya agak grogi nih ngejawab ini nih, masalahnya nih pertanyaannya meminta advice gitu ya. Iya. Oke, saya coba jawab. Kiat atau apa tadi, ada resesi juga kan, menghadapi resesi tahun depan. Pertanyaan ini di part 1 juga. Nah, balik teman-teman nih ya. Balik teman-teman. Untuk kata sukses. Ya. Sukses dalam pengertian setiap orang itu maknanya bisa berbeda, Bro. Kayak Arul tadi aja kan. Sukses berbeda. Yang penting bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau udah berumah tangga bisa memenuhi kebutuhan anak istri, orang tua dan lain-lain sebagainya.
Mungkin buat teman-teman yang lain sukses itu bisa menjadi arti yang berbeda gitu. Nah, kata sukses tadi itu dalam pemahaman setiap orang tuh bisa berbeda, Rul. Ya, kayak Arul tadi misalnya bilang sukses itu kalau kita bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya. Ya kan, misalnya udah nikah, punya anak, punya istri, kemudian ada orang tua, saudara-saudara, itu bisa dipenuhin. Tapi mungkin juga buat teman-teman yang lain, makna dan arti kata sukses itu bisa berbeda. Karena buat sebagian orang mungkin kesehatan juga adalah sebuah kesuksesan. Betul, kemudian apalagi ya, kalau yang masih bekerja ya, misalnya sebagai karyawan juga naik jabatan, kemudian bisa menduduki jabatan-jabatan yang tinggi dalam sebuah perusahaan, itu juga mungkin sebuah kesuksesan dalam berkarir. Betul. Tapi ini pertanyaannya adalah kita-kita yang masih muda ini yang baru mau memulai dunia usaha. Betul, gitu kan pertanyaannya. Kiat-kiatnya apa aja? Aduh, berat ini pertanyaannya, Boy. Soalnya di luar senapan angin ini, Om ya. Iya. Tapi gini, saya mau kilas balik cerita perjalanan hidup saya aja, supaya kita nggak ngarang. Ya. Saya hampir berarti 13 tahun lebih di dunia otomotif, pindah-pindah perusahaan. Terakhir saya paling lama di PT Astra Internasional. Kalau ininya di Toyotanya saya, Jadi Astra itu punya banyak merek. Kemudian tahun 2013 saya memutuskan untuk berhenti, keluar dari pekerjaan saya. Kemudian saya mulai memasuki dunia usaha. Ya. Nah, tidak mungkin, ya, nggak mungkin kalau orang tiba-tiba mengambil sebuah keputusan kalau sebelumnya tidak direncanakan. Ya, ini kita pahamin dulu gini, Rul. Dalam membuat sebuah keputusan itu buat saya selalu ada dua hal yang bisa menyebabkan orang mengambil keputusan. Yang pertama adalah keputusan yang diambil accidentally, maksudnya tiba-tiba gitu. Terus yang kedua, keputusan yang sudah direncanakan. Jadi keputusan by planning. Nah, dalam kasus saya adalah keputusan yang sudah saya rencanakan. Jauh sebelum saya bekerja. Jadi dulu saya sekolah, lulus SMA, saya nggak langsung kuliah. Saya sempat luntang-lantung tuh hampir 2 tahun. Jadi banyak hal yang sudah saya coba. Cuma saya memang senang di dunia usaha, Rul. Jadi saya lulus sekolah itu karena orang tua nggak mampu ya. Waktu itu saya sempat daftar Akabri. Saya gagal di tes yang terakhir, Pantohir. Karena bapak ibu saya nggak punya uang untuk support, saya nggak bisa lanjut. Padahal tuh udah tes pertama, kedua, ketiga, sampai kalau nggak salah 6 atau 7 kali tes itu kan, pindah-pindah tuh. Terus berhasil sampai dikirim ke sana, Magelang, Pantohir, saya gagal. Nah, di situ saya agak depresi, jadi saya nggak mau langsung kuliah. Jadi saya memutuskan untuk coba kerja serabutan namanya. Iya, cuman karena emang mengandalkan ijazah SMA agak susah tuh. Saya kerja pertama kali jadi penjaga toko di Plaza Indonesia. Dulu mereknya itu Gucci sama Hermenegildo Segna, jualan jas. Dari situ saya belajar untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena kebetulan tamu-tamu pelanggannya itu bule-bule. Pertama waktu saya jaga di jas itu kan, basic nggak pernah kursus bahasa Inggris, tapi langsung ya cas-cicus gitulah, kayak kalau teman-teman di Bali itu kan. Jadi bisa bukan karena belajar mereka ya, karena sering ngobrol aja sama bule gitu. Jadi bisa bahasa Inggrisnya lancar. Kemudian di situ itu sekitar 9 bulan saya kerja. Saya nggak betahnya karena saya pikir pekerjaan jadi wiraniaga, bukan wiraniaga apa ya sih kalau di itu PSG apa namanya? SPG. Aduh, astagfirullahaladzim. Sales Promotion Girl, cuman kan saya bukan cewek, boy, berarti SPB. Nah, dari situ terus saya keluar, mulai mau coba kerja lagi, tapi waktu itu saya mutusin gini, saya coba-coba usaha. Akhirnya saya mulai bisnis ikan hias.
pembesaran ikan hias. Waktu itu kerjasama sama Dinas Perikanan di Depok. Benar, rumah kakak saya juga di Depok dan rumah ibu saya juga di Depok. Nah dari situ 6 bulanan deh kalau nggak salah. Saya mikir tiap pagi jam 4 itu saya bangun, jam 4 setengah 5 habis sholat subuh tuh saya langsung berangkat nyari kutu air. Terus siang jam 9 saya nyaringin apa sih namanya tuh, cacing merah tuh. Cacing sutra. Cacing sutra. Jadi bukan saya nggak pernah, tuh 6 bulan lebih saya begitu. Saya pikir nih kalau kerja kayak gini kapan gue bisa kaya. Tiap hari kerjaannya nyortirin kotoran doang, nyaringin kutu air ya kan. Terus untungnya juga nggak seberapa. Saya tinggal. Mulai coba-coba buka bubur ayam. Karena kebetulan saya memang sering masak, senang masak gitu. Saya senang masak. Dari SMP dan SMA juga karena ibu saya dagang, jualan, saya sering tinggal. Jadi untuk makan terpaksa kita makan masak sendiri di rumah. Jadi saya bisa masak gara-gara itu. Saya buka tuh warung bubur ayam. Jadi saya bikin bubur kacang hijau sama bubur ayam sendiri saya bikin. Terus akhirnya dibantu sama saudara saya. Kita berdua. Kalau belanja itu kita pagi sampai siang, masak itu mulai jam 2, kita mulai dagang dari jam 5 sampai jam 1 malam. Jam 5 sore sampai jam 1 malam. Dapatlah itu 7 sampai 8 bulanan seingat saya. Saya pikir nih kalau begini terus ternyata bisa menguntungkan, tapi hasilnya nggak seberapa gitu. Cuman capeknya luar biasa karena pagi harus belanja, siang kita prepare, sorenya jam 5 harus dagang, layanin orang kan. Untungnya nggak seberapa. Ya mungkin karena waktu itu kan saya masih muda ya. Kita rata-rata pemuda nih, rata-rata orang-orang yang kepengen instan. Kayak masak mie aja langsung jadi. Kepengen instan. Saya dulu juga begitu sama Rul. Ya, hasilnya kurang puas nih, cuma segini gitu kan. Saya harus dapat yang lebih. Akhirnya saya tutup tuh warungnya. Warungnya saya tutup. Saya mulai melanglang buana. Jadi saya mulai traveling, saya mulai pindah lagi ke kota lain. Yang tadinya saya di Depok, saya ke Jakarta Timur. Di sana saya ikut kakak saya jadi pengawas di garment. Nah di garment, jahit itu. Tukang jahit lah tailor, karena punya butik kan. Jadi saya ngawasin waktu itu ada, saya lupa 15 atau 18 tukang jahit ya, saya lupa deh. Nah dari situ saya belajar ngejahit pakai tangan. Jadi kalau kalian sering ngelihat saya ngejahit kancing baju saya sendiri, nggak usah heran. Dulu zaman itu gue udah belajar nyetrika, ngegosok, sama ngesom tuh saya bisa. Nah di situ saya belajar ngedesain. Tapi waktu itu saya ngedesainnya bukan senapan, baju-baju cewek, baju-baju perempuan. Bener, ini fakta nih. Almarhumah kakak saya kebetulan punya butik, sekarang udah meninggal. Dia yang ngajarin saya cara ngegambar. Waktu itu saya nggak berpikir jauh, cuma lama-lama saya mikir, ini kalau gue ngedesain baju cewek mulu, lama-lama gue jadi kayak bencong dong nih, ya kan? Lama-lama jadi banci nih. Tapi nggak apa-apa buat pengalaman hidup. Saya nggak tahu, tiba-tiba bahwa kemampuan atau pelajaran dari menggambar itu, mendesain itu kejadiannya tahun 97 ya. Saya mulai mendesain senapan itu 2013. Berarti kalau dari 97 ke 2013 berapa tahun tuh? Mai, berapa tahun Mai? Coba hitungin. 2013 dari tahun 97 ke 2013. Berapa tahun tuh? 2013. Berapa tahun ya? 16 tahun. Nah, 16 tahun. 16 tahun kemudian ternyata ilmu itu baru kepake. Ke dunia senapan ini Om ya? Iya. Ini ada poin penting nih teman-teman yang masih muda. Nanti saya jelasin di belakang ya. Jadi pokoknya saya belajar mendesain ngegambar tahun 97, baru kepake di dunia usaha waktu saya mulai dunia senapan angin di 2013 itu. Setelah 16 tahun kemudian, 16 tahun bro. Masanya panjang tuh, 16 tahun. Kalau punya anak sekarang 16 tahun lagi udah SMP dia. SMA ya? SMA, udah SMA kelas 1. Ya, 16 tahun kemudian. Terus saya juga nggak puas dengan hasilnya. Karena nggak puas, saya coba-coba ikut proyek. Ternyata karena backgroundnya bukan orang teknik, backgroundnya saya dulu sekolahnya di SMA ya, jadi bukan STM atau SMK, bukan. Nggak ada orang teknik. Akhirnya saya cuma bisa jadi kuli. Jadi connect tukang. Saya dapat 2,5 bulan sampai 3 bulan deh, saya lupa tuh, sampai tangan yang tadinya nggak bisa macul jadi bisa macul, bawain bata ya pokoknya kuli dan itu serius, itu fakta terjadi.
kalau begini mulu, masa iya gue sekolah sampai SMA cuma jadi tukang bangunan gitu kan. Nah, mulai dari situ akhirnya saya mencoba untuk berbisnis beneran. Bisnisnya itu saya join waktu itu sama teman-teman, kita bikin CV. Bikin CV usahanya air minum dalam kemasan, AMDK, merek baru lah. Kita coba pasar-pasarin ke sekolahan waktu itu. Cukup berhasil, tapi setelah jalan 5-6 bulan ada kawan yang berkhianat, uang dibawa kabur, tagihan-tagihan diambilin sama dia lah. Terus akhirnya kita bubar. Kita pecah lah, CV itu nggak kita terusin. Nah, dari situ ada modal sedikit, saya akhirnya memberanikan diri untuk kuliah. Tapi bukan di kuliah reguler. Atau yang teknik itu bukan Om ya? Bukan. Memang teknik industri, tapi saya bukan di kuliah pagi reguler. Saya kuliah ambil kelas pekerja. Malam Om? Malam. Jadi kalau malam saya ngambil komputer, pagi saya di penjara. Komputer orang gua ambil. Gitu. Jadi saya waktu itu belum kerja, masih status pengangguran. Ya bisnisnya waktu itu saya jualan celana, terus jual apa namanya tuh kayak kaos-kaos. Saya ngambil dulu dari Pasar Pelumpang, Tanjung Priuk. Nah, teman-teman yang tahu daerah itu nggak tahu masih ada apa nggak tuh ya di situ. Jadi saya jualan celana jeans di situ. Ngambil dari situ saya jual ke teman-teman sambil kuliah. Terus akhirnya semester 3 itu saya mulai kerja di otomotif. Di Astra ini Om? Bukan. Pokoknya ada sebelum di Astra. Terus kemudian saya lanjutin kuliah, pagi kerja, saya kuliah malam sampai saya lulus. Saya ngambil jurusan teknik industri. Setelah saya lulus, saya masih mempertahankan di dunia otomotif itu, cuma pindah perusahaan. Jadi ada 1, 2, 3, 4 perusahaan. Terakhir saya di Astra. Ini yang paling lama. Dari 2005 apa 2004 ya di Astra. 2005 awal saya di Astra sampai 2013. Nah, sebelum saya memulai kerja sama orang, jadi setelah saya lulus SMA tadi dan sebelum saya kuliah, saya sempat berpikir begini. Someday, karena ngelihat situasinya dunia usaha saya nggak menguntungkan, saya harus kerja dulu sama orang. Gitu. Tapi suatu saat gue harus balik lagi membuat dunia usaha. Jadi artinya keputusan saya resign di tahun 2013 itu bukan sifatnya accidentally. Tapi udah direncanakan. Sudah saya rencanakan sebelumnya. Dan waktu itu saya patok, saya pasang umur saya gini, umur 30, gua udah harus keluar dari perusahaan dan stop berhenti bekerja sama orang dan mulai membangun dunia usaha sendiri. Ternyata itu nggak tercapai. Saya baru mulai dunia usaha itu umur saya masuk ke 36. Risetnya jauh tuh. Jauh, tapi better gini loh. Kalau kita membuat perencanaan dalam hidup, kemudian kita agak meleset waktunya, itu jauh lebih baik ketimbang nggak pernah merencanakan apa-apa, nggak akan terjadi juga. Gitu. Ya ini pesan penting buat teman-teman yang masih muda. Buatlah skema perencanaan dalam hidup, planning of life. Terus dalam membuat perencanaan hidup itu bagi ke beberapa segmen. Karena ada fase. Biasanya orang, ya kita anggap yang umum ya, yang normal, lulus sekolah baru menentukan keputusan untuk hidup di mana dan jalur hidup yang seperti apa. Ya, berarti kisaran umurnya ada di 18 sampai 20 tahun. Setelah Anda berumur 18 sampai 20 tahun, mulai membuat rencana dalam hidup. Floating. Misal gini, bikin grace periodnya itu per 5 atau 10 tahun. Membuat rencananya. Jadi kalau tadi teman-teman gimana kita mau memulai dunia usaha, Anda ada di umur berapa saat ini? Misalnya di umur 20. Oke, targetnya memulai usaha 5 tahun ke depan, langsung membuat annual plan. Dalam 5 tahun ke depan, pencapaian saya harus di titik mana? Kemudian tahun ke depannya lagi, 5 tahun ke depan lagi ada di titik mana? Sekarang sih pelajaran itu udah nggak ada, tapi yang seumuran sama saya pasti kita semua sepakat. Dulu zamannya Pak Harto, ada istilah repelita. Rencana pembangunan 5 tahun. Menurut saya itu bagus. Dan karena saya produk lama, produk zaman Pak Harto, jadi saya menggunakan metode itu, repelita. Ketika saya membangun impian dan jalan hidup saya membuat skemanya tuh per 5 tahun. Saya putusin akhirnya baru bisa ada kesempatan untuk keluar itu di usia 36. Di usia 36 itu saya sudah membuat rencana
usaha saya harus seperti apa dalam 5 tahun ke depan. Kemudian saya mulai membuat rencana lagi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Nah, kebetulan ilmunya sudah mulai dapat nih. Jadi ada istilah PDCAT. P-nya planning, membuat rencana. Kemudian do, kalau nanti teman-teman sudah membuat rencana, lakuin, jalanin. Gitu. Karena sebuah rencana tanpa ada pengamalannya gitu kan, atau perbuatannya nonsens. Bagus apapun rencana kita, kalau kita nggak lakuin, nggak akan pernah ada hasil. Tapi kadang action tanpa rencana bisa membuahkan hasil yang baik. Kadang begitu. Tapi akan jauh lebih baik kalau Anda membuat action dibandingkan dengan rencana yang bagus. Jadi good plan dan good action, mudah-mudahan hasilnya jadi optimal. Nah, planning, do, check. Setelah Anda melakukan itu, jangan lupa cek, evaluasi. Kita ini udah sampai di titik mana dari rencana kita. Misalnya kita merencanakan membuat usaha di umur 20. Kemudian pada saat itu kita bergerak langsung membuat usaha. Nah, kita harus rencanain 3 bulan sampai 6 bulan itu harus dievaluasi usahanya. Evaluasi. Dipelajarin lagi apakah bisnis kita bergerak atau bahkan turun atau stagnan, jalan di tempat. Setelah cek atau evaluasi tadi, planning, do, check, action. Apapun terjadi dari hasil evaluasi ini, lakukan tindakan cepat. Kalau memang ternyata bermasalah bisnisnya, lakukan action buru-buru. Nah, ketika melakukan action tadi, kita kembali ke awal, ke P lagi. Selalu ketika membuat action, ya, action itu tindakan. Balik dulu bikin planningnya lagi. Diulang siklusnya. Planning, do, check, action. Terakhir baru kita analisa threat, ancamannya. Kalau kita tetap memaksakan action yang ini, yang kita ambil ini, ancamannya ada apa aja. Nah, belajar untuk memprediksi masa depan. Jadi artinya tuh, kita bukan peramal. Saya setuju, saya sepakat. Tidak ada orang yang bisa meramal dalam dunia ini, ya kan? Kecuali ahli sihir kali, ya kan? Jadi saya nggak pernah percaya tuh sama ramalan-ramalan zodiak bintang, bulan gitu. Saya nggak pernah percaya. Jadi saya anti yang begitu-gitu. Gitu. Karena masa depan kita yang tentuin bukan orang lain. Tapi diri kita sendiri, Om. Yes. Kita lah yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Terus ada satu hal yang saya pelajarin begini. Ketika saya masih bekerja sama orang ya di perusahaan itu, saya mencoba melakukan yang terbaik. Bahkan waktu itu kawan-kawan rekan-rekan kerja saya itu ada yang coba menggembosi. Apa ya, kalau menggembosi itu apa bahasanya ya? Apa sih kalau menggembosi itu apa ya? Apa ya, Om? Membuat down lah, maksudnya udahlah Bel, kerja kita nggak usah maksimal, begini aja. Udahlah lu nggak usah totalitas sama perusahaan, toh juga kalau misalnya hasilnya maksimal yang kaya perusahaan, kita mah begini-gini aja, gitu kan. Ingat, semua kalimat itu adalah RACUN, racun. Kalau ada teman-teman, misalnya saat ini teman-teman lagi bekerja, ya, sedang bekerja lah dalam sebuah perusahaan atau ke siapapun, terus ada rekan-rekan dari teman-teman itu yang bilang seperti itu, udahlah, lu kerja biasa aja, lu kerja nggak usah maksimal, lu kerja nggak usah total out, lu kerja nggak usah tampilin yang terbaik. Percaya sama saya, semua itu adalah racun. Racun. Tinggalin teman-teman yang seperti itu dan stick pada plan awal, do the best. Lakuin yang terbaik. Karena begini, setelah saya pelajarin, karena kita pada dasarnya, ya, dimanapun kita bekerja, baik untuk usaha sendiri ataupun kita bekerja sama orang lain, esensi yang terbesarnya adalah, atau dari esensi dasarnya itu, kita nggak kerja buat perusahaan atau buat orang itu. Tapi buat diri sendiri itu juga. Iya, you work for your own self. Lu kerja untuk diri lu sendiri, Ro. Ngerti maksudnya? Ngerti, Om. Karena perusahaan atau tempat bekerja kita hanyalah sebatas batu loncatan aja. Tapi bayaran kerjanya belum tentu di situ. Contoh gini, saya kerja usaha jatuh bangun di awal karena nggak punya ilmunya, kemudian saya kuliah sambil kerja, kemudian saya kerja sama orang, kemudian saya sampai bisa ditarik ke sini ke situ, lakukan yang terbaik dengan penghasilan yang terbatas. Tapi ketika saya memiliki usaha sendiri, Allah balasnya di situ bayarannya. Dulu waktu saya kerja, misalnya saya lama,
Ya kebeli sih mobil gitu lah, kebeli mobil. Tapi ternyata hasil luar biasanya bukan di situ. Dan mungkin Tuhan itu membayar saya ketika saya punya usaha sendiri. Tapi bayarannya itu setelah masa yang panjang, 13 tahun saya bekerja, ditambah lagi 2-3 tahun saya berbisnis dan ikut orang segala macam. Ya total mungkin 16-17 tahunan. Gitu kan, dengan hasil yang begitu-gitu aja. Tapi dibayarnya later on. Kemudian setelah saya masuk dunia usaha, saya tunjukin maksimal kerja saya di usaha sendiri, baru bayaran besarnya itu turun. Jadi emang kata Tuhan nih, karena kebetulan saya muslim, kita muslim kan, saya muslim, ada di surat Al-Insyirah. Al-Insyirah itu ayat terakhir kalau nggak salah, 7-8. Bunyinya apa ya? Faiza faraqta fansab wa illa rabbika fargob. Sorry nih yang teman-teman bukan muslim, saya bukan mau ceramah, karena memang bukan ranah saya. Tapi kalimatnya begitu di surat Al-Insyirah. Faiza faraqta fansab, maka ketika engkau telah selesai dengan satu urusan atau satu pekerjaan, ya, lakukanlah pekerjaan yang lain dengan sebaik-baiknya. Artinya total out, kata Allah di situ. Ya kan? Faiza faraqta fansab, sebaik-baiknya. Kalimat akhirnya tuh bagus. Ayat terakhirnya, ayat 8. Wa illa rabbika fargob. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu yang saya pahamin. Jadi ketika saya melakukan apapun, gue do the best aja. Tidak mengharapkan bayaran dari manusia. Karena hasil itu mutlak kuasanya Tuhan gitu. Dan Allah sendiri kan bilang, maksudnya wa ila rabbika fargob, dan hanya kepada Tuhan mula engkau berharap. Ya saya berharap sama yang di atas aja gitu loh. Tapi ingat nih, harapan itu nggak akan pernah ada atau muncul kalau kita nggak dulu kan kalimat sebelumnya kan ada faiza faraqta fansab, maka ketika engkau sudah mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan lagi pekerjaan yang lain. Artinya gini, hasil itu baru akan ada setelah ada sesuatu yang kita lakuin. Nah tadi pertanyaannya, kalau kita yang masih muda mau mulai dunia usaha gimana? Do aja dulu. Lakuin aja. Iya, planning dulu, membuat rencana dulu. Mau jualan bakso, mau jualan tempe, mau jualan ikan, jualan apapun do dulu. Tapi membuat rencana jangan lupa, planning. Do, kemudian cek evaluasi. Karena belum tentu, bisa jadi usaha yang awal itu bukanlah usaha yang nanti akan mengantarkan teman-teman ke dalam kesuksesan finansial. Mungkin bukan itu. Saya minum bentar ya. Bismillah. Cuman kita mesti percaya, Rul, bahwa apapun yang kita lakuin, sepanjang itu kita taruh hati kita di situ, kemudian bukan cuma hati ya, kita taruh dreams kita, mimpi kita di situ, kemudian kita taruh lagi fisik kita memang betul-betul bekerja, ada waktu yang dan tenaga yang kita curahin. Nah, jangan lupa juga membuat papan impian. Papan impian itu begini. Saya pernah ikut trainingnya Dale Carnegie. Dulu disuruh membuat di karton impian kita, tapi tidak dalam kata-kata. Jadi waktu itu saya kepengen punya mobil ceritanya, Avanza memang. Saya gunting gambar Avanza warna abu-abu, saya pasang. Tempel. Kemudian saya kepengen jadi pimpinan, saya gunting gambar bos lagi duduk di meja seperti ini, saya tempel. Terus rumah, waktu itu saya tempel tuh rumah yang desainnya ada bangunan batu dan kayu, saya tempel. Saya tempel di situ. Impian saya gitu kan. Gak lama dari saya ikut training itu, 1 atau 2 tahun kemudian saya lupa, saya punya Avanza yang pertama, mobil saya yang pertama, warnanya sama dengan yang saya tempel, dan tipenya sama, Avanza G manual warna abu-abu, karena kebetulan saya tinggal di komplek AL. Dapat. Gak lama kemudian promosi, jadilah bos. Tapi bukan seperti sekarang owner ya, masih ikut sama orang. Kemudian rumah batu dan kayu itu sekarang cerminannya ada di workshop kita di Sumedang. Padahal saya ikut training Dale Carnegie itu kalau nggak salah kita tahun 2007. Tapi rumah impian yang tadi saya taruh di situ itu 2018. 2018. Baru realisasi ini. Iya, setelah 11 tahun kemudian baru terrealisasi. Setelah 11 tahun. Kemudian tahun 2007 itu saya masih jadi karyawan. Tahun 2013, 2014 itu saya mulai usaha sendiri. Artinya
ada spare waktu 7 tahun kemudian, baru saya bisa punya karyawan. Baru bisa dianggap the real boss gitu. Kalau sebetulnya ya, sebelumnya ya bos tapi masih ada atasan lain, jadi kita bos bong-bongan lah. Walaupun karir kita di perusahaan itu naik, selama masih ada di atas kita, you're not the boss. Lu cuman bos gaya-gayaan doang, kasarnya gitulah. Cuman act like a boss gitu kan, acting kita atau action kita tuh like a boss. Merintah-merintah orang gitu. Tapi di atas kita masih diperintah orang lagi. You're not the real boss. Gitu. Nah, saya setuju dengan pertanyaan tadi. Gimana kita memulai usaha sendiri? The real boss adalah orang yang tidak tergantung, yang di atasnya udah nggak ada siapa lagi kecuali Tuhan. Dia nggak bisa diperintah sama orang lain, tapi bisa ya hanya Tuhan yang bisa menggerakkan dia di atas dia gitu. Dulu almarhum Bob Sadino, Om Bob Sadino juga pernah bilang kan, kecil-kecilnya usaha kita, tapi kamu adalah rajanya di situ. Setinggi-tingginya jabatan, selama masih bekerja sama orang, lu tetap kacung. Itu kan kalimatnya Om Bob Sadino ya. Saya sepakat. Jadi mulai kayak Arul nih mau mulai bisnis sendiri nggak apa-apa. Teman-teman di Irabelco yang mau mulai karir sendiri, saya malah dukung. Kita support. Kita support. Karena kalau kita bisa memiliki apa namanya ya pendapatan yang lumayan, ada banyak orang yang bisa kita bantu. Yang tadinya kita nggak punya spare uang untuk sedekah, sekarang ada. Yang tadinya ada orang datang minta bantuan, kita nggak bisa bantu, sekarang kita bisa bantu. Ada saudara datang misalnya mau pinjam uang, ada keperluan anaknya sakit, yang dulu kita cuma bisa bantu doa, sekarang kita bantu real, kasih materinya. Banyak hal yang bisa kita lakuin kalau nanti kita punya kebebasan finansial tadi, gitu loh. Punya pendapatan yang lebih, tapi bukan belum kebebasan finansial ya. Nah, kiat-kiat suksesnya, saya belum sukses sih, tapi ya alhamdulillah sih udah. Jadi bingung ya, karena pertanyaannya bobotnya terlalu tinggi ini. Harusnya buat pengusaha senior, saya kan junior. Gitu. Cuman kalau saya sih kiatnya sederhana sih. Ya tadi itu, saya selalu melakukan PDCAT. Planning, do, check, action, threat. Saya belajar menganalisa ancaman-ancaman yang mungkin terjadi nanti di masa yang depan. Gitu kan. Karena kalau pernah nonton film Kung Fu Panda, ada Master Oogway itu di situ. Kurang tahu. Wah, nggak pernah nonton Kung Fu Panda. Ada yang pernah nonton nggak Kung Fu Panda? Nah, saya seneng tuh, karena di situ ada kalimatnya bagus. Si Master Oogway itu gurunya yang kura-kura tuh. Waktu dia mau meninggalkan, dia bilang, "Tomorrow is a mystery. Don't focus on them." Jadi hari esok itu adalah misteri, jangan fokus ke sana. Ya, gitu. Tomorrow is a mystery, don't focus on them. Jangan fokus ke situ. Yesterday is history. You may learn something from it. Jadi hari kemarin adalah sejarah, history. Lu mungkin bisa belajar sesuatu dari situ. And today is a gift. Dan hari ini adalah hadiah. That's why it called present. Makanya itu disebut sebagai hadiah, present day, hari ini. Jadi jangan terlalu fokus sama masa depan, Rul. Jangan terlalu fokus sama masa depan, karena masa depan itu misteri. Kita nggak pernah tahu. Kita berencana untuk hidup sukses di umur 40. 39-nya modar. Mati, ya kan? Nggak tercapai itu. Bener nggak? Atau kita berencana malah nggak punya rencana apa-apa, tapi karena itulah, masa depan itu misteri. Tapi masa lalu, kita bisa belajar dari masa lalu. Yang saya pelajarin dari masa lalu saya adalah, ya tadi, etos kerja, seneng dagang. Terus saya nggak pernah berpikir bahwa dulu waktu saya pikir gue bakalan jadi bencong nih kalau terus-terusan ngedesain baju-baju perempuan, gambar. Tapi berapa tahun tadi itu? 16 tahun kemudian, saya belajar untuk menggambar senapan. Ilmu dari 16 tahun yang lalu, bayangin 16 tahun yang lalu. Dan poinnya adalah, setiap kita melakukan apapun, percaya, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada. Tuhan nggak akan pernah ciptain segala sesuatu dengan sia-sia atau tanpa rencana. Istilahnya begitu. Jadi, saya masih percaya bahwa dalam hidup ini ada prinsip bahwa sesuatu yang abstrak, kayak dreams, hope, mimpi, harapan, doa, itu sesuatunya abstrak. Nggak ada yang bisa ngelihat kan?
Kalau kita orang Muslim bilangnya goib, gaib gitulah, gaib, hal-hal yang gaib, tapi bukan mistik, bukan. Terus gimana caranya hal-hal tersebut bisa menjadi kenyataan? Ada saya lupa yang ngomong, kalau nggak salah Albert Einstein deh. Jadi dia pernah bilang bahwa segala sesuatu yang ada hari ini dan terjadi hari ini adalah hasil buah pikiran dan harapan atau impian di masa lalu. Ngerti nggak maksudnya? Apa yang kita temuin hari ini, kayak dulu zaman tahun 80-an ada film kartun yang dia komunikasinya pakai earphone. Film kartun nih. Namanya The Centurion. Terus ada Silverhawk. Pakai ini Willis yang gitu-gitu. Ini saya masih ke zaman saya ya. Jadi teman-teman yang sangkatan ini pasti tahu nih. Zaman itu orang-orang bule atau orang-orang yang membuat animasi tadi itu sudah berandai-andai gitu lah. Mereka sudah memimpikan bahwa satu saat manusia bisa berkomunikasi dengan jaringan nirkabel. Karena pada saat itu kan telepon masih yang diputer. Yang masih pakai kabel lah ya, atau terus kemudian berkembang jadi dipencet. Habis itu terus jadi handphone, habis itu sekarang malah ada conge-congean gini apa earphone. Ya kan? Terus berkembang lagi jadi Android. Artinya generasi tahun 80-an zaman dulu itu ya, film-film itu 80 90 sebelum 90 deh, seingat saya masih 80-an. Orang sudah mulai bermimpi untuk bisa menciptakan alat komunikasi yang seperti hari ini kita lihat. Dan hari ini semua itu terbukti. Zaman itu juga ada flying car, mobil terbang. Kayak Transformer, salah satu contohnya tuh. Begitu kan. Hari ini sudah mulai terrealisasi, ada mobil terbang, ada drone yang bisa udah orang bisa terbang pakai jet, pasang jetnya segala macam. Tapi itu hasil buah dari impian sebelumnya, masa lalu. Nah, kalau teman-teman mau belajar usaha, mimpiin dulu hari ini. Bikin impian setinggi-tingginya, karena impian itu sama dengan doa. Mau makan aja kita minimal kan berharap makan yang enak. Kalaupun makanannya nggak enak, minimal kita makan. Tapi akan cilaka kalau kita nggak pernah berharap untuk makan. Tapi berharap kita kenyang, itu nggak akan pernah terjadi. Artinya prinsip yang pertama tuh menurut saya, don't stop dreaming. Berhenti mimpi, Om. Jangan pernah berhenti untuk mimpi. Don't stop hoping, jangan pernah berhenti untuk berharap. Don't stop praying, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena itu 3 tadi itu ada modal dasar kita untuk membuat usaha. Saya nggak ngomongin duit loh, saya nggak ngomongin modal. Jangan berhenti bermimpi, berharap, dan jangan jangan pernah stop untuk berdoa. Karena ini adalah modal dasar kita. Semua yang kita mimpiin, kita doain, kita minta hari ini, itu mungkin nggak besok terwujudnya. Saya aja 16 tahun kemudian baru terwujud. Tapi terwujud walaupun telat. Bayangin kalau saya nggak pernah memimpikan itu, nggak pernah berdoa, mungkin nggak akan ada Irabelco, nggak akan ada. Irabelco Nusantara Perkasa juga nggak akan ada. Kemudian perusahaan kita yang di Bandung juga nggak akan ada. Aura-aura Translogistik juga mungkin nggak akan ada. Artinya ya mimpian 16 tahun ya 15 tahun, belasan tahun yang lalu lah itu baru bisa tercapai sekarang. Nah teman-teman yang mau mulai dunia usaha, saran saya 3 tadi dijadikan prinsip. Jangan berhenti berdoa, berharap, dan bermimpi. Karena itu yang akan menuntun kita untuk membuat planning hari ini. Today is present. Hari ini adalah hadiah. Hari ini kita membuat rencana itu. Terus ceknya itu nanti. Do-nya sekarang, ceknya besok. Besok itu ada di masa depan. Planning do-nya hari ini. Setelah plan hari ini kita do. Ceknya besok. And tomorrow, karena besok itu adalah misteri, kita harus ngecek. Hasilnya seperti apa tuh ya tergantung Tuhan. Nah, kalau saya teman-teman ya, karena saya Muslim ya, balik lagi saya nggak ngerti harus ngomong dari ajaran agama lain ya, karena memang yang saya tahu saya Muslim, jadi saya mengambil beberapa kutipan dari ayat Quran gitu ya. Nah kalau Anda juga Muslim, yang non Muslim saya mohon maaf, kita perhatikan surat Al-Kautsar ayat 2. Ya kan? Ayat pertamanya itu kan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kalian nikmat yang banyak, kata Allah. Tapi itu bayar. Nggak gratis. Bayarnya pakai apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, kemudian Anda berkurban. Berkurbanlah karena Tuhanmu. Nah, ayat kedua ini yang paling penting.
Kalau teman-teman tadi udah sholat sebagai bagian dari doa, jangan lupa sedekah. Korban atau berkurban dalam kalimat dari ayat yang tadi itu adalah bagian sedekah itu bagian dari kurban. Karena kurban itu adalah apa yang kita miliki, kemudian kita kasih ke orang lain. Korban perasaan juga begitu kan? Iya. Oh, gue udah berkorban banyak nih. Korban apa? Korban perasaan. Iya, karena kita harus merelakan diri kita tersiksa cuma karena ingin menyenangkan orang lain. Ada sesuatu yang kita berikan ke orang itu, walaupun itu abstrak. Tapi kalau orang usaha, begitu ada hasil, ataupun nggak ada hasil, keluarin sedekahnya. Jadi sholatnya jalan, sedekahnya jalan. Fasholli li rabbika wanhar. Gitu. Itu poinnya. Ayat ketiganya, ya udah pada tahu deh. Abaikan kalau ada orang nanti yang mencerca kita karena kita melakukan itu, tapi stick to the point itu aja. Gitu. Dan saya selalu yakin dari ayat itu dan insyirah tadi, surat Al-Insyirah tadi ayat 7 dan 8. Bukan ranah saya menentukan ini bakal berhasil atau enggak. Ini bakal gagal atau enggak. Serahkan semuanya ke Tuhan kan, wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhan mula kita berharap. Ya udah. Berarti tugas kita adalah lakuin aja. Jadi kalau saya punya prinsip, teman-teman yang di marketing pun kan saya selalu ngomong kan, kalian gak usah pikirin penjualan, tapi yang sekarang kalian lakukan setiap hari itu lakuin aja yang terbaik. Karena masalah barang kita bisa kejual atau nggak kejual itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan murni. Kadang kita juga nggak tahu, tiba-tiba ada orang datang nih, teman-temannya real nih fakta, ke kantor dari jauh, waktu itu dari Sukabumi ya, cuma gara-gara anaknya lagi nonton YouTube. Terus muncul di berandanya itu Irabelco, dia buka Irabelco, dia ngeliat senapan gaman, nyari tahu lokasinya, langsung ke sini. Tanpa admin kita harus koar-koar, jualan gaman ready, semar ready. Enggak, ya rezeki bergeraknya seperti itu. Tapi mungkin Allah kirimkan orang-orang itu untuk membeli barang kita, karena sudah melihat bahwa effort kita sudah maksimal, maka Tuhan akan kasih bayarannya. Jadi nggak usah takut dengan masa depan. Gitu. Terus tadi ada pertanyaan lagi, Om gimana kiatnya menghadapi resesi tahun depan? Resesi tahun depan, sekarang tanggal 26, tahun depan tuh masih 4 hari lagi. Berarti 4 hari lagi adalah misteri. Setuju gak? Setuju. Ya, kan tomorrow is mystery. Ya karena masih misteri, nggak usah terlalu fokus di situ. Kita perlu memang ada membuat rencana atau bersiasat lah ya, membuat strategi menyikapi isu dari resesi ini. Yes, tapi isu adalah isu. Itu belum jadi kenyataan. Cuman bukan berarti kita mengabaikan 100%. Ada tetap, dan tadi planning, do, check, action. Ada tindakan kita. Ada lagi 4 metodenya. Metode yang kedua itu SPIK, situasional, problematic, implikasi, conclusion. Kita lihat situasinya. Problem yang muncul apa aja, dampaknya seperti apa, baru nanti kita simpulin. Gitu. Nah, saran saya, kalau teman-teman mau usaha, yang paling tepat adalah lakuin dulu, nggak usah banyak mikir. Karena nanti banyak hal yang bisa kita pelajarin setelah kita berjalan. Anak kecil, umur 0 sampai ke 9 bulan. Umur 0 sampai 6 bulan mungkin dia mulai belajar merangkak. Habis merangkak, dia mulai berdiri-diri itu, 9 bulan mulai belajar jalan. Tapi dia bisa jago larinya bukan di umur 9 bulan. Umur sampai 2 tahun pun lari masih ya coba cebol ya gak? Kucing gitu kan, sampai 3 tahun kayaknya. 4 tahun mungkin mulai agak jago, tapi makin gede dia makin jago. Artinya seiring nanti kita punya usaha, berbisnis, di rentang waktu yang semakin panjang, akan jago sendiri. Akan banyak ilmu yang bisa kita pelajarin sendiri. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan atau terpikirkan hari ini, nanti akan terpikirkan setelah kita jalan. Terus ada satu analogi yang bagus, waktu itu saya diajarin sama orang. Kalau kita sedang membuat usaha ya, atau berencana membuat usaha, anggap kita ada di hutan, tengah hutan, nggak ada lampu sama sekali, atau dunia ini nggak ada lampu, ya pokoknya nggak ada lampu lah, nggak ada lampu sama sekali ya di hutan. Tapi kita punya kendaraan misalnya motor gitu. Nah motor, kalau kita nyalain dia akan ada lampunya kan, tapi jarak tembus pandangnya itu cuma 30 meter misalnya. Cuman nih karena gelap gulita, terus kita jadi takut untuk jalanin motor. Nanti kalau gue jalan sekarang, di depan gue ketemu harimau lagi.
nanti gue ketemu macan lagi, terus gue dimakan lagi sama harimau gitu kan. Ya kalau tetap berpikiran begitu, kita nggak akan bergerak, tetap di tempat. Nah orang itu ngajarin ke saya gini, lu jalan aja, karena di meter 31 lu akan lihat sesuatu kalau udah bergerak 1 meter dari titik sekarang. Di meter ke 100 akan lu lihat ada apa di situ kalau lu bergerak 70 meter dari titik yang sekarang. Setelah 30 meter tadi kan jarak pandang kita kan cuma 30 meter. Kalau kita bergerak 70 meter kita bisa ngelihat di 100 meter ke depan kan. Jadi cuman yang paling penting adalah menempatkan goals-nya tadi, dreams-nya tadi loh. Kita mau pergi kemana nih? Misalnya kita dari Depok mau ke Bogor. Kalau kita udah niat pergi ke Bogor, walaupun ini semuanya gelap, tapi kita punya jangkauan lampu 30 meter tadi, kalau kita selama bergerak, pasti kita akan nyampe ke Bogor. Cuman waktunya kapan nggak tahu. Mungkin nyasar dulu. Cuman bayangin kalau kamu punya motor, tapi nggak pernah naruh goals tujuannya. Ngidupin motor mau kemana? Muter-muter aja lo di hutan, karena nggak punya tujuan. Jadi yang paling penting adalah punya tujuan, ada goals-nya, ada dreams-nya itu. Kemudian berani melakukan yang tadi, berani memulai perjalanan bisnis. Gitu kan. Masalah nanti ketemu harimau, ketemu lain-lain itu urusan belakangan. Itu urusan belakangan, bukan, jangan dipikirin sekarang. Jangan terlalu fokus sama masa depan, intinya begitu. Gitu. Kita fokus sama hari ini. Karena hari ini adalah hadiah, lakuin yang terbaik hari ini. Tapi insya Allah kalau kita melakukan itu, kita akan nyampe di Bogor tadi terus. Ya paling teman-teman menurut saya, ini biar nggak kelamaan juga durasinya ya. Saya bukan ranah saya sebenarnya ya untuk bicara seperti ini, tapi saya berbagi pengalaman aja. Ya saya pernah jadi kuli bangunan, tukang ojek motor, kernet mobil angkot. Kemudian saya pernah juga jadi tukang sablon. Saya pernah jualan di pasar tradisional, pedagang kelontong, jualin telur, terigu dan lain-lain. Saya juga pernah jadi tukang ikan sebelumnya. Sekarang jadi tukang ikan juga, ya kan? Iya, jadi tukang ikan nih gue tuh. Ya. Berbeda umur. Ya, terus waktu saya masih bujangan, dan akhirnya saya sekarang punya usaha ini. Nah, semua itu bisa terjadi karena sudah saya lewatin, saya lakuin. Nah, teman-teman yang masih muda, yang mau memulai dunia usaha sekarang, jalan aja. Jalan aja. Dan anggap semua kegagalan itu atau kerugian itu adalah biaya sekolah. Oke, gini. Kalau mau sekolah teknik ada sekolahnya. Ya kan? Kalau sekolah membuat senapan angin di mana sekolahnya? Nggak ada di Indonesia. Jadi otodidak. Gagal ya wajar. Gitu. Anggap aja biaya sekolah, karena kita sekolah aja kalau mau jadi sarjana 4 tahun ngabisin duit berapa ratus juta tuh. Nah daripada sayang uangnya, pakailah buat dunia usaha. Kalau memang yang berencana untuk mulai usaha, masalah jatuh bangun rugi ditipu orang, kita udah sering ditipu orang. Jadi nggak usah menghujat orang itu, nggak apa-apa, karena mungkin dari situ nanti Tuhan mau ngajarin sesuatu ke kita. Dari orang yang nipu kita akan belajar untuk waspada. Dari orang yang ngambil uang kita akan belajar untuk mengikhlaskan, karena pasti Tuhan ganti nih, Allah ganti ini bayarannya. Dari pekerjaan yang salah, Tuhan mau ngajarin kita supaya tidak berbuat kesalahan lagi. Dari tadinya kita lemah, Tuhan mau ngajarin supaya kita menjadi kuat, karena adanya banyak masalah. Jadi masalah itu jangan dicemberutin, masalah itu disenyumin, diikhlasin, karena masalah itu adalah kunci kita untuk naik satu level lebih tinggi dari sebelumnya. Ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Saya tidak berniat untuk menggurui, tidak berniat untuk menceramahi, juga tidak berniat untuk ya balik tadi tuh kayak di part 1 sok-sokan. Karena kebetulan ada pertanyaan itu. Nah, berbagi pengalaman Om. Ya, jadi tetap semangat aja. Kalau memang sudah mulai niat usaha, langsung usaha aja. Ya, sambil jalan membuat rencana. Jangan pernah takut sama masa depan, tapi lihat background. Nah, saran saya yang terakhir adalah lihat history back on. Jadi sejarah hidup kita sebelumnya seperti apa, ambil poin-poin penting yang bisa, karena kan setiap orang punya pengalaman spiritual berbeda-beda nih dengan masa lalunya. Ambil masa lalunya itu, jadiin ada satu momen atau 2 momen yang menurut teman-teman itu berharga sebagai trigger, sebagai pemicu, supaya hari ini kita bisa walk out maksimal gitu loh. Kita bisa kerja benar-benar total out maksimal. Nah tujuannya adalah kita menggapai masa depan, tapi jangan terlalu fokus sama masa depan. Masa depan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita.
masih misteri. Jadi fokus hari ini mempelajari masa lalu kita, apa yang kita bisa kembangin hari ini, maksimalin di situ, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa keluarin zakat dan sedekahnya kalau kita muslim ya. Terus kalau nanti kita sudah punya uang lebih atau finansial kita ada lebih, jangan lupa bantu orang, karena itu kuncinya usaha kita tetap langgeng. Kalau mau serakah sendirian, saya nggak ada sih, udah banyak buku pengusaha yang saya baca dan rata-rata semuanya dermawan. Jadi kalau kita boleh tarik garis merahnya, nggak ada satupun pengusaha yang berhasil tanpa sedekah. Nggak ada, belum ada satu buku pun yang saya baca si pengusaha itu bisa sukses tanpa dia melakukan apapun untuk orang lain. Nggak ada sejarahnya. Cek aja kalau nggak percaya. Justru usaha itu bisa berkembang seiring dengan semakin besarnya sedekah yang dikeluarin. Ya, kiatnya itu. Walaupun kita masih kismin ya kan, temennya kismis, ya. Baru mulai usaha, gue belum punya untung yang gede gitu kan. Keluarin. Sedekah terbaik adalah sedekah pada saat kita lagi nggak punya. Kalau kita punya ya udah umum. Terus punya uang misalnya gini, 1 juta. Sedekahnya 10.000, misal. Ya malu lah sama teman kita yang punya uang 100.000, sedekahnya 10.000 juga. Iya dong? Wah kan udah gede tuh 10.000. Iya, kalau buat orang yang punya duit cuma 50.000 sama 100.000, 10.000 gede. Tapi kalau 1 juta nggak worth it ya, lo keluarin nggak cepet 200 gitu. Nggak usah takut, itu pasti diganti sama Tuhan. Siap, Om. Ya, sorry sekali lagi teman-teman, saya terima kasih udah ditanya pertanyaan yang aduh ambigu juga kita jawabnya. Sudah dipercaya untuk bisa sharing ya, saya sharing pengalaman hidup saya aja, nggak bermaksud menggurui itu tadi Rul ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya juga buat saya pribadi sih, supaya kita tetap bisa istiqomah jalan di jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqimnya tetap ketemu gitu kan. Ya saya rasa itu aja teman-teman ya. Ya, makasih banyak Om sebelumnya untuk berbagi pengalamannya buat sahabat Irabelco juga. Dan ada info juga dari teknisi kita Om ya, yaitu ada yang unit ready yang sudah selesai perakitan, yang siap dikirim ke Depok gitu Om. Ini salah satunya udah saya bawa, saya tunjukin aja Om ya. Oh ya, gue Gaman. Di unit Gaman ya Om. Kalau bulan-bulan kemarin kan kalau yang order harus inden dulu, untuk bulan ini stoknya sudah ready. Sudah ready ya? Iya, sudah saya yang ready. Kita naikin batch-nya tambah soalnya kemarin, ditambah manpower kita yang dipindat juga naik. Oke teman-teman, kita lagi usaha, kita lagi dagang, tolong dibeli barangnya, dan saya ucapin banyak terima kasih ke teman-teman yang sudah dukung kita dengan cara membeli produk kita, baik unit maupun aksesoris kayak jaket, baju atau apalah yang kita jual. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman yang sudah mengkritik, karena dari kritikan itu kita bisa evaluasi diri kita. Kalau yang kritik saya ucapin banyak makasih, kalau yang menghujat tanpa dasar, memfitnah ya saya cuma berdoa mudah-mudahan teman-teman ada hikmahnya lah gitu aja ya. Tapi khusus untuk sahabat kita Irabelco yang sudah membeli produk kita, terima kasih yang luar biasa kami sampaikan, karena tanpa dukungan dari teman-teman juga Irabelco nggak ada apa-apanya. Gitu. Ya mungkin itu saja video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banyak Om sebelumnya. Ya sama-sama. Saya mau ngucapin makasih dulu ke Om Muhammad, bukan ya, Stone Sky. Kemudian Safiro Rahmadia, kemudian Om Sugianto Paradis Shooter. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjawab ini ya. Kira-kira gitu Rul. Makasih banyak ya Rul. Ya, kita tutup, kita majukan Indonesia dengan produk lokal, jatuh cinta dengan produk lokal bersama Irabelco. Salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.